Bagaimana hukum seorang yang ragu punya hutang puasa atau tidak, lalu ia berniat niat puasa nih dia. Andai saya punya hutang puasa, saya niati mengqadainya. Andai tidak, maka saya jadikan puasa sunnah. Apakah boleh dan sah niat tersebut? Kalau itunya prakteknya biasanya saya niat puasa sunat serta kodok. Nah, kalau ada kodoknya, kalau ada yang kodoknya berarti masuk kodok. Kalau nggak ada yang wajib dikodok berarti masuk sunnah. Gitu. Boleh enggak? Gitu. Ya, kan kita lupa. Perasaan dulu udah dikodokin apa belum? Gitu kan itu ya. Ini sudah mau Ramadan lagi. Ya udah kita puasa. Puasanya puasa sunat serta kodok dan kodok. Gitu. Apakah boleh? Apakah sah niat tersebut? Jawabannya sah dan boleh. Andaikan ia benar-benar punya hutang puasa, maka puasa tersebut dapat mencukupinya sebagai qada. Mana dalilnya? Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami dijelaskan, wa yukhadhu min mas'alatil wudu hadhihi annahu law syakka anna alaihi qada'an masalan farawahu in kana wa illa fatawwa'a sahhat niyatuhu aidan. Dari masalah wudu ini, kasus orang yang yakin sudah hadas dan ragu sudah bersuci atau belum, lalu ia wudu lagi dengan niat menghilangkan hadas bila memang berhadas. Dan bila tidak, maka niat mempengaruhi wudu, memperbarui wudu, maka sah wudunya. Nah, ini dikiaskannya ke situ. Orang punya wudu, nih habis maghrib, sholat maghrib kan punya wudu. Terus dia ragu nih, kan ngaji lama tuh, dari maghrib ke isya ngaji. Udah beres ngaji kayak semalam tuh. Udah beres ngaji, tadi saya kentut enggak ya, anggir ya. Nah, keadaan asalnya kan dia sudah wudu. Nah, kemudian dia tetap wudu. Bisi tadi itu wudu Nah, sudah wudu. Kalau emang ternyata aslinya kentut, berarti wudu itu jadi jadi memulai wudu lagi, qada wudu berarti. Anggaplah, tapi tak ada istilah qada wudu, tapi itu memenuhi wudu lagi. Nah, kalau enggak kentut berarti kan enggak batal wudunya. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Jadi sah niatnya, sah wudunya juga. Sama jika seseorang ragu punya kewajiban mengqada puasa misalnya, lalu ia niat mengqadanya bila memang punya kewajiban qada puasa, dan bila tidak maka niat puasa sunnah, maka niatnya itu juga sah, dan qada puasanya berhasil dengan mengira-ngirakan memang wajib mengqada, bahkan bila memang jelas wajib mengqada. Bila tidak, maka ia mendapat puasa sunnah, seperti halnya dalam masalah wudu tadi. Dengan demikian diketahui bahwa yang lebih baik bagi orang yang ingin puasa sunnah, maka ia berniat mengqada puasa wajib bila memang ada kewajiban mengqada, dan bila tidak maka puasa sunnah, agar menghasilkan qada bila memang punya kewajiban qada. Contoh, ibu bapak pengen biasain puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu diniatin, saya niat puasa sunat serta qada puasa hari Senin atau puasanya hari Kamis. Kalau ada qadanya berarti itu nutupin qada, melaksanakan qada. Kalau enggak ada berarti itu dapat
sunnah. Paham ya? Itu contoh. Terus ada lagi masalah yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bagi orang haid dan nifas wajib mengqada puasa yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas. Namun sholatnya tidak wajib diqada. Dan sudah menjadi maklum adanya kalau puasa dan sholat sama-sama murni ibadah. Namun begitu, kenapa ada perbedaan antara keduanya dalam permasalahan qada yang terjadi pada perempuan yang haid dan nifas? Kenapa sholat mah tidak diqada, sementara puasa wajib diqada bagi perempuan yang haid atau nifas? Kenapa? Nah, jawabannya karena meskipun dua-duanya murni ibadah, ada perbedaannya. Bedanya adalah kalau sholat mah diwajibkan secara berulang-ulang sehari 5 kali. Ya, sehingga kalau sholat ada qada pasti akan memberatkan orang. Nah, sementara puasa diwajibkannya hanya sebulan dalam setahun. Inilah hebatnya syariat Islam, syariat agama kita. Hebatnya, kenapa agama diturunkan tidak untuk memberatkan penganutnya? Benar tuh? Bayang ibu kalau haid 7 hari, seminggu ini 7 hari, terus diwajibkan qada, sudah selesai haid deh, qada sholat coba, diwajibkan qada, berat tuh bu, borora aja qada, nu wajib lagi rada berat ho, sin ketinggalan ikatan cinta, ya. Mau di kodoan sholat. Nah, karena itu agama ini, syariat itu tidak ingin memberatkan penganutnya atau pemeluknya. Nah, kalau puasa kan masih ada kesempatan, misalkan bulan Ramadan haid seminggu. Bulan Syawal bisa diganti, seminggu doang puasa. Syawal enggak, bulan Zulqa'dah enggak, udah sempat ngodoan, ntar bulan haji dah. Bulan haji rame yang ke haji itu ya, apa namanya, halal bihalal, rugi halal bihalal, duduk puasa mah buka yang puasa. Haji ente qada berapa 7 hari. Masih ada bulan Muharram enggak juga qada. Entar aja Safar udah selesai lewat, masih belum qada, masih ada Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal masih belum, ada Rabiul Akhir. Rabiul Akhir masih udah lewat, masih belum qada, ada Jumadil Awal. Jumadil Awal udah habis, qada masih belum, masih dikasih kesempatan. Jumadil Akhir. Udah gitu, sudah Jumadil Akhir udah lewat, masuk lagi Rajab. Ya. Tahu-tahu ingatnya bulan Sa'ban mau mendekati Ramadan, baru ya Allah saya belum ngodoin puasa yang tahun kemarin 7 hari. Nah itu ya, jadi masih ada 11 bulan kesempatan untuk mengqada. Lah kalau sholat meja padat ya, itu inilah keindahan atau bukti bahwa agama ini tidak memberatkan. Agama ini tidak memberatkan.
Jadi kalau kita jangan ngeberat-beratin agama mah. Ngeberatnya memang ngeberat. Nah sebenarnya Islam itu berat. Kenapa Islam cepat banyak pemeluknya? Karena agama ini tidak berat. Gitu. Terus ada lagi apa misalkan? Contoh, apa hukumnya usaha menangguhkan haid dengan maksud agar dapat menyelesaikan ibadah puasa genap 1 bulan? Seperti orang yang ibadah haji minum pil untuk mencegah agar tidak haid dulu atau menangguhkan haid. Untuk menangguhkan haid, jangan sampai haid terjadi pada saat rukun haji misalnya. Ini juga sama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh selama tidak membahayakan kesehatan. Tuh. Hukumnya boleh selama tidak membahayakan kesehatan. Berarti agama ini sangat memperhatikan keselamatan badan dan jiwa manusia. Jadi syariat tidak boleh memberatkan, menyulitkan atau membahayakan keselamatan badan dan jiwa manusia. Begitu. Enak banget ini ya, Islam itu. Jadi ini indah ya. Nih, dalam kitab Fatwa Al-Qimat itu boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid, boleh dalam kitab itu. Dalam Qurratul Ain fi Fatawil Haramain, jika wanita memakai obat untuk mencegah haid atau menguranginya, maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan keturunan terputusnya atau menguranginya. Jadi boleh. Nanti ibu-ibu misalkan, tapi jarang kalau puasa. Ini misalkan ada seorang ibu-ibu yang ingin, pokoknya tahun ini saya ingin full puasanya, nggak mau haid. Ya ini mah untuk yang masih produktif ya. Kalau yang sudah menopause mah nggak usah minum juga udah berhenti. Iya, udah berhenti pasti harus full itu puasanya. Nah, lanjut. Ada lagi pertanyaan begini. Kita bahas permasalahan aja. Orang haid itu kalau puasa malah tidak sah puasanya. Orang nifas kalau puasa malah tidak sah puasanya. Ya kan kemarin kan sudah dijelaskan. Kenapa? Karena keluarnya darah dapat melemahkan tubuh. Begitu pula dengan puasa. Puasa lemas apa seger puasa? Real ini. Puasa lemas apa seger? Lemas tuh. Puasa itu seger kalau lupa masuk rumah makan Padang, makan kikil enak mantap sama teh manis, keluar dari situ seger. Ingat, oh iya lagi puasa, sudah selesai makannya seger, mantap itu. Nah kalau kita dari pagi nggak makan sampai sore pasti lemes. Ditambah kalau misalkan perempuan sudah lemes puasa, keluar darah, ya pasti lemes, nambah lemes.
Nah, ketemunya dua menyebabkan kelemahan ini, itu tidak boleh berkumpul. Sementara syariat sangat memperhatikan kesehatan. Ieu mah aya nu sesuatu urang mah salat nanti puasa we mun bae head ge eta mah teu ngabdi hukum. Justru dengan tidak puasa kita dapat pahala. Dah puasa malah dosa. Ini itu. Ibu sekarang nih, kalau kita enggak head, kita kan sholat. Ya, subuh nih. Besok ya head. Puasa apa enggak? Sholat apa enggak? Enggak sholat. Lah kalau sholat dosa. Kalau enggak sholat malah dapat pahala. Karena kalau sholat haram. Lagi head mah. Meninggalkan yang haram dapat pahala enggak? Dapat. Jadi orang Islam mah enak. Kata saya kemarin, kita tidur di rumah itu sudah dapat pahala. Tidur di rumah, tidur doang di rumah. Di rumah dia tidur aja, tidur dapat pahala. Tidur aja dapat pahala di rumah loh, di rumah sendiri sama istri sendiri. Dapat pahala. Kata Kanjeng Nabi begitu. Beda kalau kita tidur di tempat lain sama istri orang lain, dosa. Itu makanya. Jadi meninggalkan yang haram udah dapat pahala. Bapak Ibu duduk di sini aja, duduk di sini duduk doang, mau ngerti mau enggak yang penting duduk. Mau bentah mau perem, duduk menunggu. Diniatan tadi ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dapat pahala. Yang lebih gampang nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Duduk doang, duduk. Gak usah ngomong dah. Duduk. Mau perem mau bentar, menang pahala. Coba itu. Ngeunah lagi umat Islam, di orang Islam ngeunah nikmat. Coba ya. Jadi agama ini sebenarnya enggak berat. Yang bikin berat itu kadang-kadang orang memahami agama ini dengan sangat ekstrim, berat. Kita mah yang biasa-biasa saja. Ya. Ada orang seumur hidupnya enggak pernah puasa. Seumur hidupnya enggak pernah sholat. Terus meninggal. Apakah dia diurus sebagai orang Islam atau tidak? Nih, orang Islam. Seumur hidupnya enggak pernah puasa, enggak pernah sholat, mati. Belum sempat puasa, belum sempat sholat. Diurusnya kalau mati itu pakai cara Islam atau tidak? Bu, Pak. Iya. Jadi kita dirawatnya pakai cara Islam. Tahu dari mana dia Islam? Lihat bapak ibunya Islam enggak? Salah satunya. Itu udah sah kita mengurus jenazah orang Islam dengan cara Islam, meskipun belum pernah puasa seumur hidupnya.
Itu. Jadi ada cerita tuh waktu tahun 2000 berapa 16 ada cerita kalau beda pilihan terus nggak dirawat di rumah nggak disolatin, wah itu udah keluar dari syariat. Mun beda pilihan gubernur, kemudian nggak disolatin, wah itu ngaco, itu bukan syariat, itu politik. Makanya bahaya ketika syariat ditarik-tarik ke politik praktis, bahaya. Beda pilihan dianggap kalau mati tidak disolatkan, lah apa hubungannya? Urang sok ngacokeun syariat kieu aya kitabna, aya Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada tafsirnya, itu benar nggak? Itu. Jadi jangan main fatwa sembarang, ngaco aja. Gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, mangga. Silakan Bapak Ibu.